Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholat wa salaman iman amma ba'd. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah peradaban Islam yang ada di Asia Tenggara, yaitu Ahmad Nur Cahyo dan Muhammad Khairul Maulana Hafiz. Latar belakang dari pokok pembahasan ini akan fokus pada penyebaran Islam di seluruh Asia Tenggara. Namun, negara-negara Islam di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam berbeda dengan negara-negara Islam yang ada di Singapura, Thailand, Filipina, dan negara-negara yang lainnya. Seperti pada rumusan masalahnya yang akan membahas tentang bagaimana masuknya Islam di Asia Tenggara, kemudian bagaimana perkembangan negara Islam di Asia Tenggara, dan apa peninggalan peradaban Islam di Asia Tenggara. Masuknya Islam di Asia Tenggara. Secara geografis, letak Asia Tenggara terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu pada Asia Tenggara daratan yang meliputi negara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kelompok 2 pada Asia Tenggara maritim yang meliputi negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Kemudian awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Sebagian pedagang ini melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Nah, proses masuknya Islam di Asia Tenggara sendiri ini melalui adanya jalur perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga 16 membuat pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Kemudian pada jalur perkawinan, dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Jalur yang ketiga itu yaitu melalui jalur tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat itu jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Kemudian jalur kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling dikenal adalah pertunjukan wayang. Kesenian-kesenian lainnya juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Jalur yang terakhir itu yaitu melalui jalur politik. Sebagian besar penduduknya masuk Islam setelah rajanya pertama kali masuk Islam. Pengaruh politik raja memang berkontribusi terhadap penyebaran Islam di Pulau Jawa dan Sumatera untuk tujuan politik. Selain itu juga terdapat teori masuknya Islam di Asia Tenggara yang meliputi teori Arab atau teori Mekah. Para pedagang Arab ini atau tinggal beberapa bulan di Asia Tenggara dan ada yang menetap serta membina perkampungan Arab. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan wanita setempat dan menyebarkan agama Islam. Kemudian teori Cina. Kota Canton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab sehingga pedagang Cina memeluk Islam. Pedagang Cina Islam ini kemudian berdagang di Asia Tenggara di samping menyebarkan Islam. Kemudian yang terakhir itu ada teori Gujarat atau teori India. Nah, Islam datang dari Gujarat. Terdapat batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri buatan India. Contohnya itu batu nisan milik Raja Malik Pasai.
Juga tahap perkembangan Islam yang ada di Asia Tenggara yang meliputi adanya kehadiran para pedagang muslim. Nah, fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antar pedagang muslim dengan penduduk setempat, yakni pada permulaan abad ke-7 sampai 13 Masehi. Kemudian adanya terbentuk kerajaan Islam. Nah, pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam pada akhir abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, dan berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 yang berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Yang ketiga itu ada pelembagaan Islam. Pada fase ini sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan. Banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Pengembangan negara Islam di Asia Tenggara. Penyebaran Islam di Asia Tenggara terjadi secara bertahap. Menurut para ahli sejarah memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan berabad-abad. Islam berkembang di Asia Tenggara diawali dengan masuknya raja-raja setempat ke dalam Islam, diikuti oleh pejabat istana, bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, keluarga kerajaan tidak hanya berkontribusi dalam pembentukan sistem politik Islam, pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga Islam lainnya seperti pendidikan, hukum agama, tetapi juga mendorong perluasan dan penyebaran Islam. Proses masuknya Islam diantaranya di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia dimulai sejak ke abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Yang kedua, negara Malaysia. Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-14 dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Malabar. Yang ketiga, negara Brunei Darussalam. Sebelum tahun 1368 Masehi, proses masuknya Islam melalui jalur perdagangan antara pedagang Portugis dan Arab, adanya perkawinan, serta dakwah. Yang keempat, negara Singapura. Islam datang ke Singapura pada abad ke-15 dan 16 yang diperkenalkan oleh orang-orang Islam melalui Malaka, Jawa, dan Aceh. Yang kelima, Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad ke-12 Masehi. Yang keenam, negara Thailand. Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai dan masuk pada abad ke-10 dan 11 Masehi. 7. Myanmar. Agama Islam masuk melalui para pedagang muslim yang menetap di garis pantai selama abad ke-7 Masehi. Yang ke-8, negara Kamboja. Pada abad ke-17 Masehi, Islam masuk di negara ini yang didominasi kaum muslimin dalam perdagangan dan penyiaran Islam. Yang ke-8, negara Vietnam. Masuk pada akhir abad ke-11 Masehi melalui jamaah dari India, Persia, dan Arab. Yang Laos. Agama Islam masuk pertama kali melalui para pedagang Cina dan Yunani. Peninggalan peradaban Islam di Asia Tenggara. Menurut sejarah, lahirnya Islam diawali dengan adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan para saudagar asing yang sebagian besar bermula dari masuknya Islam ke Nusantara, yang tentunya berdampak besar terhadap budaya dan gaya hidup masyarakat Nusantara. Pada saat itu, Islamisasi mempengaruhi semua bidang kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Para penjaga Songo dikatakan mengadopsi budaya masyarakat lokal dalam penyebarannya untuk menyatu dengan budaya tradisional setempat dan mereka berbeda. Warisan sejarah Islam di Asia Tenggara antara lain adalah 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan nisan-nisan yang sangat indah di makamnya.
Salah satunya adalah makam Sultanah Nahrasia. Dan yang kedua ada Kerajaan Cirebon. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat, Cirebon berasal dari kata caruban yang berarti campuran dalam bahasa Sunda. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Cirebon berasal dari dua suku kata Sunda, yaitu cai yang berarti air dan rebon yang berarti udang kecil. Ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini meninggalkan beberapa peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Pusat kerajaan Demak dulunya adalah Demak di Jawa Tengah. Peninggalan kerajaan Demak yaitu 1. Makam Raden Said. Raden Said menjadi sosok yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kerajaan Demak. Raden Said meninggal pada tahun 1520 dan dimakamkan di kota Kadilangu. Yang kedua, dari peninggalan Kerajaan Demak ada Soko Guru. Soko Guru terbuat dari kayu jati dan berdiri di atas 4 tiang utama yang berada di tengah Masjid Raya Demak. Uniknya, tiang guru ini tingginya 17 meter serta setara dengan jumlah tasbih seluruhnya. Kesimpulannya dari sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara itu, masuknya Islam ke Asia Tenggara pada dasarnya terjadi melalui beberapa cara, antara lain melalui pedagang, dakwah, perkawinan, sufi, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan lain-lain. Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Asia Tenggara kontinental dan maritim. Islam menyebar di Asia Tenggara sedikit demi sedikit, memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan berabad-abad. Perkembangan Islam di Asia Tenggara meninggalkan beberapa tempat seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Masjid Baitur Rahman, Makam Sultan Iskandar, Taman Sari, Gunungan, Kerajaan Cirebon, dan Kerajaan Demak. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.